Ya, shalom semua sekali lagi. Kita jumpa lagi di perjalanan membaca buku Unmerited Favor, bab yang ke-12. Sekarang bagian yang kedua, karena terlalu padat ya. Bagian yang kedua kita bagi dua supaya ada bisa bertanya jawab. Kalau yang di YouTube, silakan like, subscribe supaya nggak ketinggalan dan share. Jadi bagian dari kami untuk memberitakan kasih karunia yang radikal, kasih karunia yang murni. Nah, judul dari bab 12 adalah bagian kita dalam perjanjian baru. Ya, karena ada yang besar di Alkitab kita ada dua perjanjian, covenant, ikatan perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru, ikatan perjanjian baru, covenant ya, antara Allah dan manusianya adalah Yesus. Jadi kuat ya, kalau di perjanjian ikatan perjanjian lama ya, Tuhan kasih hukum Taurat kudus, benar, adil, tuntutannya sempurna, dan manusianya yang gak sempurna ya, jadi pasti gagal ya. Jadi itu udah terjadi ketika orang Israel meminta hukum Taurat di Gunung Sinai dengan perkataan Ko Asher Deber Adonai Na Aseh, segala yang kamu perintahkan Tuhan pasti kami dapat lakukan, jangan perhitungkan kebaikanmu saja untuk memberkati kami, tapi perhitungkan kebaikan kami atau kesetiaan kami atau ketaatan kami. Jadi manusia, ya, titik lemah, gagal. Ya, jadi kalau ditanya bagian kita apa dong di bagian ikatan perjanjian baru, percaya, menerima, percaya artinya kita ya pakai iman tentu saja ya, tangan terbuka menerima. Dan menerima, ya menerima, amin, menerima, so be it. Jadi itu luar biasa ya. Apa yang kita terima? Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, ini bukan pelajaran dasar, ya bukan pelajaran dasar. Tapi ini merupakan minggu lalu saya katakan struktur ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita terima ya, maka kita harus terima absolut mutlak, masalahnya itu ya. Masalahnya itu kalau nggak terima absolut mutlak, komplit, total, secara nggak langsung akan ada bagian manusia, dan itu efektif kembali kepada ikatan perjanjian yang lama. Nah, jadi kalau ditanya bagian kita, ya percaya, menerima. Ya, jadi di dalam perjanjian lama ikatannya Tuhan bilang you should, kamu harus, jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Manusia harus, gagal ya dihukum, ya berhasil ya berkat, do good get good, ya melakukan baik dapat baik, do bad salah, melanggar, get bite ya, get beat atau dipukul, dihajar. Oke, jadi sekali lagi kalau saudara bisa tangkap dan saya bisa tangkap pelajaran ini luas sekali ya. Memang sederhana sepertinya ya, bahwa ini tentang klausa utama perjanjian baru supaya mantep gitu. Klausa utama ikatan perjanjian baru. Ya, Tuhan melupakan atau tidak akan pernah mungkin, ya double negatif ume itu tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan kesalahan kita lagi. Nah ini gak mudahnya gini ya, gak mudahnya manusia daging kan. Tapi klausa utama ini harus mutlak gitu.
Kalau Tuhan bilang nggak ingat, ya nggak ingat, udah gitu aja. Seperti Paulus bilang, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Nah, Tuhan nggak ingat tuh dosa lagi. Atau di ayat yang lain dikatakan juga oleh Yohanes, ia menyucikan kamu dari segala dosa. Kita di bawah air terjun pengampunan. Nah, mutlak nggak? Mutlak. Berarti apa? Continue, berkelanjutan, tidak ada jeda, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Nah, hal yang sederhana gini seringkali, sebentar ya, ada masalah teknis. Ya, mulai ada lagi ya sinyalnya wifi-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi mesti absolut mutlak, saudara ya. Karena sekarang nih bagiannya jadi bagian Tuhan semua nih. I will. Kita udah dengar yang bagian yang pertama ya. I will. Aku akan menaruh hukumku di hatimu. Hukum apa? Kita udah dengar. Saudara bisa cek di bagian yang pertama di bab yang 12. Hukum kasih. Nah, jadi kita mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Hukum iman. Ya. Hukum iman, iman Kristus, ya, faith of Christ, hukum iman, ya. Jadi iman itu tangan yang menerima, percaya, kebenaran iman. Sama-sama katakan kebenaran iman. Ini benar-benar berbeda sekali ya dengan kebenaran berdasarkan perbuatan. Jadi lawannya iman itu perbuatan, pekerjaan. Lihat ya. Tapi ini ada dasar hukumnya. Berarti apa? Memiliki legal standing yang kuat. Hukum roh yang menghidupkan. Jadi ketika Kristus mati, bangkit, naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Kita dimeterai Roh Kudus. Dan itu ada di dalam kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi urusan hidup dan mati. Lihat ya, ini begitu dalam nih sebenarnya bab ke-12 ini. Hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Di Yakobus 1 ayat 25. Ya, hukum yang sempurna. Sekarang saudara memiliki hukum yang sempurna. Pihak pertamanya sempurna Allah. Pihak keduanya manusia, anak manusia Yesus. Sempurna. Kita hanya menerima yang layak Yesus. Kita udah tahu ya. Jadi kalau ditanya, sebentar. Ya. Kita menerima unmerited favor. Sebentar, wifi-nya masalah sedikit ya, saudara yang di YouTube channel. Ya, saya ulangi ya. Jadi, sempurna. Karena dua pihaknya sempurna. Yang layak, Yesus. Yesus yang layak. Yang terima, kita. Yang dimuliakan Tuhan melalui kita di dalam Yesus. Ya, yang dipermalukan tentu saja iblis. Saudara ya. Jadi tangkap ini dengan roh kita. Ya, ini kalau nggak paham lewat ini. Ya, jadi gini saudara, ini bukannya ancaman, bukan ya. Kita memberitakan kasih karunia secara super abound atau tak terbatas ini ya, tak terhingga ini. Itu terimanya sebenarnya pengertiannya mudah sekali. Pokoknya total, komplit, absolut, mutlak. Tapi kalau diturun, kurangi, balik lagi. Ya, jatuh. Jatuh dari ketinggian kasih karunia. Dengan apa? Dengan mengharapkan ada upaya diri lagi. Dan itu jadi mengherankan mungkin. Kan orang Kristen. Kok orang Kristen juga mengalami hal-hal yang buruk ya, kan janjinya begini. Kok kena juga ya COVID. Oh, kok pernah juga ya malapetaka, bencana, tragedi, keluarganya berantakan, bercerai, anak-anaknya narkoba, hancur. Banyak nggak? Saya jadi dengar agak banyak karena saya memiliki teman-teman yang pendeta-pendeta juga, bahkan di dalam kedudukan-kedudukan yang sudah tinggi atau senior lah gitu.
Jatuh dari kasih karunia, saudara. Jadi kalau jatuh dari kasih karunia itu, Kristus nggak efek. Nanti kita lihat deh. Tapi kita jalan dulu ya. Sebentar saya tegasin dulu klausa utama atau terakhir daripada perjanjian baru kasih karunia ini ya. Mulai dari Ibrani 8 ayat yang ke-12. Ya, kita kalau saudara mau dengar Ibrani 8 ayat sebelum-sebelumnya di bagian pertama ya. Dan ini bagian kedua, saya langsung menghujam kepada klausa utama. Klausa utama artinya kalimat yang inti daripada suatu perjanjian. Jadi kalau ini perjanjian, intinya apa sih? Nah ini, ya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Their sins and their lawless deeds, artinya perbuatan-perbuatan kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka, I remember no more. Ya, ume bahasa Yunaninya, double negatif, tidak akan pernah mungkin. Nah, saudara dan saya nih, ini bukan pelajaran dasar, bukan. Ya, betul, ini struktur ya. Kalau ininya rontok semua. Ikatan perjanjian itu. Bukan ikatan perjanjian yang lemah, bukan ya. Orangnya yang balik gitu ke perjanjian yang lama. Itu persoalannya. Ya, karena di dalam ayat ini dikatakan nggak pakai tapi-tapi nih. Ya, jadi kabar baik itu saya tulis ya, bukan lagi kabar baik kalau pakai tetapi. Nah, tadi saya bilang orang Israel itu mau memakai upayanya sendiri. Ada term dan kondisi, ada persyaratan berlaku gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku kalau efektif kembali di bawah hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu. Nah, satu bagian aja. Dari berapa? Dari 613. 10 perintah Allah dan 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Itu nature daripada hukum Taurat. Ya, perfectly. Jadi nggak bisa kita pakai gini. Ya, kita kan do the best dong. Lakukan yang terbaik. Tuhan juga ngerti. He do the rest gitu ya. Dia lakukan yang sisanya gitu. Nggak begitu, saudara. Tuhan nggak janji begitu. You do perfectly kalau pakai hukum itu. Pakai hukum perjanjian baru, kasih karunia, you do perfectly juga. Tapi yang melakukan adalah Yesus. Perfect. Ya, karena itu pasti gagal total. Nah, kita itu bagaimana kan tadi bilang ada hukum kasih, hukum iman, ya. Atau Tuhan minggu lalu sedikit ya saya review ya bahwa Tuhan bicara tentang aku akan ya menaruh hukumku, aku akan menjadi Allah mereka jadi umatku. Kalau saya jadi umat Tuhan dan Tuhan jadi Allah saya aman. Mau virus kayak, mau penyakit kayak, mau kutuk kayak, mau apa, nggak akan bisa kena. Kenapa? Oh, dia Tuhan saya. Dia bilang, saya umatnya. Tuh, kalau waktu Tuhan bilang gitu ya. Waktu dia bilang ini, gak usah diajarin semua orang. Mereka akan mengenal aku. Yang minggu lalu kita dengar, eido ya. Secara intuitif, secara naluri, kita akan mengenal Tuhan. Diajarin dari dalam keluar. Ya, makanya tadi juga dengan klausa utama perjanjian baru. Nah, ini tuh wow ya. Jadi tanpa susah payah, sama-sama katakan tanpa susah payah. Ya, sekali lagi bagian kita apa tadi? Percaya nggak yang kayak gini? Mau terima nggak? Ya, kalau kita bilang saya mau terima. Minggu lalu juga kita dengar ya, kita terima dengan apa sih? Amin. Ya, amin. Ya, Yesaya 65 ayat 16 katakan gini, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, demi Allah yang setia itu Allah amin. Ya, setia itu dalam bahasa Ibraninya
Amin. Amin itu artinya so be it. Kita mendapat berkat dari mana? Dari Allah yang setia, Allah amin. Jadi waktu kita bilang amin, sebenarnya kita menyebut nama Yesus itu juga. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Kita nggak perlu bersumpah. Ya. Karena Allah yang bersumpah. Berjanji dan bersumpah. Untuk kita menerima semua ini. Di dalam Yesus kita menerima semua berkat. Mewarisi dunia. Oke ya. Saya cuma mau bilang. Ketika kita menerima, percaya. Ya amin. Begitu mudah ya. Tangan terbuka menerima iman tuh ya. Ya teguh aja berdiri. Nah makanya iblis akan menyerang keras. Ya pengajaran tentang pengampunan segala dosa ini. Tidak ada lagi penghukuman. Itu diserang keras. Ya. Jadi klausa utama perjanjian baru ini diserang keras. Bahkan orang Kristen itu udah menerima ajaran tradisi yang turun-temurun mengejar-ngejar dosa atau sebaliknya. Allah itu mengejar dosa. Ya dosa kita dikejar-kejar. Nggak begitu saudara. Ya. Jadi dia benar-benar mau buat supaya orang Kristen itu tidak memperoleh janji Tuhan. Imannya jadi sia-sia. Nah pertama mulai dari iman jadi sia-sia. Karena kita mewarisi tadi ya, ikatan perjanjian Abraham tuh Tuhan janji kepada Abraham mewarisi Kanaan. Nah, bagi kita diperluas di dalam Yesus, mewarisi dunia oleh kebenaran iman. Kebenaran tangan terbuka menerima itu. Nah, kalau mengharapkannya dari hukum Taurat, dari upaya diri, iman jadi sia-sia. Ya, Roma 4 ayat 14 ya. Saya cepet aja nih. Takut nggak keburu. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah. Jadi kalau lewat hukum Taurat, menerima, maka sia-sialah iman. Dan batalah janji itu. Ya, ini ayat yang sangat mengerikan dan satu sisi yang membuat saya bertobat, benar-benar bertobat sepenuhnya, mau hidup di bawah kasih karunia yang hyper peresio atau hyper grace atau tidak terbatas ini. Karena kalau mau mengharapkan dari hukum Taurat, menerima atau kebenaran melalui hukum Taurat, upaya diri, usaha diri, perform diri, iman itu dikatakan void, kosong, zero, zong. Dan janji itu batal. Ya, nggak efek lagi janji Tuhan, nggak efek bagi hidup saudara. Ya di dalam Galatia 5 sama juga, kamu lepas dari Kristus dibilang. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, jatuh dari kasih karunia, bahasa Inggrisnya. Fallen from grace. Kristus tidak berefek. Jadi udah iman sia-sia, janji batal, Kristus tidak berefek. Saudara, nggak ada yang sebagai orang Kristen nih, sekarang kita ngomong sebagai orang Kristen. Nggak ada yang lebih mengerikan kalau Kristus nggak efek, saudara. Bener-bener. Ya, saya kemarin baru baca. Ya, next time kapan-kapan kita pelajari itu. Sedangkan Rasul Paulus aja di bawah tekanan, itu pernah jatuh dari kasih karunia itu. Dan hampir mati dia. Kapan-kapan kita cerita. Jadi saudara, ini masalah hidup dan mati serius. Saya anggap bab 12 ini serius banget. Karena kalau ketika jatuh dari kasih karunia, ya, mengharapkan kebenaran, bukan kebenaran iman, tapi kebenaran berdasarkan hukum Taurat, berarti mengerjakan, itu benar-benar Kristus tidak berefek. Nah sekarang bayangkan ya, kita hidup di dalam dunia dalam krisis global seperti ini, atau pandemi seperti ini, COVID-19. Kristus nggak berefek. Bayangin, Kristus nggak berefek. Padahal dia adalah kesehatan kita, perlindungan kita, kekuatan kita. 1000 rebah di sisi, 10.000 di belah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Tidak berefek. Belum krisis ekonomi, belum keluarga, belum apa. Pokoknya Kristus nggak berefek aja. Nah karena itu iblis
fokusnya di situ. Kalau saudara mau tahu, ya, dia belajari banget nih bab 12 ini. Dia buat Kristus tidak berefek. Dia mau buat bahwa jangan sampai manusia itu percaya bahwa Tuhan itu melupakan, sama sekali tidak akan pernah ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, iblis itu mau membuat orang percaya itu percaya kebohongan. Atau bilang ini, dosa iya masa lalu diampuni, total. Sama masa kini diampuni, masa depan kamu urus sendiri. Jadi hanya sebagian misalnya. Jadi itu membuat orang percaya itu bahkan bukan hanya Kristus tidak berefek, iman sia-sia, janji jadi batal. Jadi dosa itu dipelihara. Di dalam buku ini itu segitu. Terjebak dalam siklus kekalahan. Dia bisa pelihara di hati nurani orang tuh bukan hati nurani yang sempurna karena korbannya sempurna, tetapi hati nurani yang jahat. Balik lagi di bawah hukum Taurat. Terkutuk. Ini diberkati, di bawah kasih karunia diberkati karena imam besar, berkat dan berkat. Balik lagi efektif kembali ke bawah hukum Taurat, terkutuk. Hati nuraninya ada penghukuman. Ada rasa bersalah. Ada dakwaan. Tubuhnya mengharapkan penghukuman. Karena kalau udah tahu ya, kita udah tahu akar terdalam penghukuman. Dari penghukuman rasa bersalah, takut, stres. Siklus kekalahan, saudara. Ya. Karena itu kita diajar benar-benar untuk ingat dan memiliki pewahyuan pribadi. Ya, pewahyuan pribadi tentang bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak sedang menunjukkan apa yang salah dalam kehidupan kita, tetapi apa yang benar dalam kita. Amin. Ya. Karena itu tadi agak disinggung ya, saya cepat aja kalau ini ya. Jadi ada ajaran-ajaran gnostik yang mendevaluasi ketuhanan Yesus, ya, yang mendevaluasi salib, kuasa pengampunan Yesus, ya, dan hati nurani yang jahat itu terima dakwaan, terima tuduhan, terima mengharapkan penghukuman, kembali lagi. Padahal Tuhan ajar apa? Ya, rightly dividing the word of truth. Ya, saya mau cepat nih ya, 2 Timotius 2 ayat 15. Saudara baik-baik ya. Jadi saudara ini memang memiliki Alkitab yang sama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tetapi perjanjian lama, Kristus di dalam perjanjian baru yang tersembunyi. Di dalam perjanjian baru, Kristus yang di dalam perjanjian lama yang disingkapkan. Nah, disingkapkan. Ya. Rightly dividing the word of truth artinya apa? Bisa pisahkan dengan benar. Mana covenant lama, mana covenant baru. Ikatan perjanjian ini selalu disahkan dengan darah. Ya. Dasarnya darah disahkan dengan darah. Ini darah binatang, ini darah Yesus. Dan darah Yesus itu udah yang terakhir udah. Ya, final blood. Ya, yang terakhir darah Yesus, bukan darah binatang. Darah binatang berulang-ulang. Darah Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Nanti cepat ya kita lihat ya. Tapi kita baca ini dulu. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Kita nggak usah malu. I'm not ashamed for the gospel of God. Tidak malu terhadap Injil. Kata Paulus ya. Karena Injil Allah itu yang memberikan saya soteria, keselamatan. Nggak malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya nggak malu. Ya, memberitakan perkataan kebenaran ini King James-nya bilang apa? Rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan kebenaran, firman kebenaran. Nah, kebenaran firman atau firman kebenaran. Pisahkan. Oh, ini bukan untuk saya. Konteksnya untuk Yahudi. Ini konteksnya untuk saya di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia. Dispensasi waktu kasih karunia. Nggak usah malu, saudara. Ya, kita udah punya korban kok. Korban yang sempurna tadi. Korban apa? Korban bakaran, korban keselamatan.
korban sajian, korban penebus dosa, penebus salah. Semua. Lembu emas lagi. Lembu merah. Finish work. Amin. Ya. Nah, oke, ya, saya mau lihat sekarang, karena itu dikatakan gini, orang di dalam perjanjian lama, tapi Pak, tabur tuai kan? Nah, gitu di perjanjian lama. Ya, Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin maka mereka akan menuai puting beliung. Ya, ini juga di dalam Galatia 6, saya nggak baca ya, biar cepat ya, 7 sampai 8. Jadi, mentalitas penghukuman. Kan tabur tuai. Kan melakukan jahat, dapat jahat itu cengli. Ya, jadi kalau dari sisi itu, kasih karunia itu memang bocengli. Orang kita yang dosa, Tuhan yang nanggung. Ya. Nah, konteksnya tabur tuai di dalam perjanjian baru, ini diingatin ya. Jadi saudara nggak perlu lagi malu atau ditakut-takutin soal tabur tuai, ya kan. Pokoknya saudara bilang gini, di perjanjian baru Yesus menuai taburan dosa kita. Ya, jadi tidak ada ayat-ayat yang berkata tabur tuai dalam konteks dosa. Nggak ada di dalam perjanjian baru. Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu yang saya percaya. Lukas 8 ayat 11 katakan gini, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi ada konteks uang, ada konteks firman. Saya menabur firman ini, saya menuai firman. Jadi apa yang tadi dikatakan klausa utama atau terakhir dari perjanjian baru ini, bahwa Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosa kesalahan kita, itu nggak ada batas waktunya, continue berkelanjutan, kepastian pengampunan total, mutlak, absolut. Beberapa ayat saya bacakan ya, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darahnya bukan darah binatang, ya, makanya tadi dikatakan final blood, ya, darah Yesus bukan darah binatang, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya kasih karunia tidak terbatas, pengampunan dosanya tidak terbatas. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi oleh pelanggaran di bawah hukum Taurat mati, saudara. Oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ada persyaratannya, harus sunat. Yang telah dihidupkan Allah, sekarang telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ya, didudukan bersama Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Garis bawahi kata segala. Ya, jadi tanpa batas waktu ini. Continue berkelanjutan. Ibrani 7 ayat 27. Bagian B aja lah, biar cepat ya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali. Sama-sama katakan satu kali untuk selama-lamanya. Tuh ya, nggak ada batas waktu. Once and for all. Continue. Ya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Korban apa? Semua korban di dalam perjanjian lama itu dirangkum semua jadi satu korban. Darah Yesus. Ya, korban Yesus. Sempurna. Once and for all. Ya, jadi ketika saya ditanya gini. Dulu ya, pernah di sidang. Di suatu sinode. Ya, nggak bisa Pak Melki. Dosa yang masa lalu dan sekarang aja yang diampuni. Yang ke depan harus sanctification atau menguduskan diri. Menguduskan diri. Padahal firmannya bilang apa? Ya, saya bilang aja Ibrani 10 ayat 10. Ya, sebenarnya bukan saya yang bilang. Saya bilang baca di buku tata gerejanya. Karena itu baca buku tata gereja kan harus menguduskan diri. Baca ayat backupnya. Nah, dibacanya langsung Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai korban yang sempurna. Kita dikuduskan apa menguduskan? Firman-Nya katakan dikuduskan. Satu kali, korbannya sempurna satu kali. Waktunya berapa lama? Batas waktunya ada nggak? Kadaluarsanya ada nggak? Nggak ada. Selama-lamanya. Nah, ketika saudara dan saya menerima pelajaran ini, ya, dengan menjadi pawayan pribadi,
Kristus berefek. Kebenaran iman berefek. Janji-janji Tuhan semuanya jadi milik saudara. Mewarisi dunia. Jadi ini istilahnya gini, sampai kapanpun, setiap waktu, setiap saat kita menghadapi apapun, jangan pernah lupa, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Jangan pernah lupa. Jangan mau digoyangkan sedikit pun. Jatuh dari kasih karunia itu, terus terang saya ngomong ya, itu tidak enak sama sekali. Apalagi orang-orang yang sekarang berkata gini, wah saya udah kasih karunia radikal, saya mah di bawah kasih karunia radikal. Saudara, bukan ngancem nih, bukan. Iblis itu udah benci banget gitu. Tadi kita udah dengar, udah benci banget sama orang Kristen yang percaya kasih karunia radikal. Makanya nggak sulit untuk berkata saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, nggak sulit. Makanya pasti sengaja kalau kembali lagi di bawah hukum Taurat, ya, pasti sengaja. Entah di mana dia mempercayai sesuatu yang salah di satu titik. Jangan mau. Ya, kapan-kapan saya bilang saya akan ceritakan bagaimana Paulus pun pernah jatuh dari kasih karunia itu, dari ketinggian itu. Dan benar-benar mau mati dia. Tuhan Yesus memberkati.